Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, kita baca dari kitab Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Penyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara-saudara, sebuah pepatah mengatakan, dalamnya laut dapat ditebak, dalamnya hati siapa tahu. Tentu Anda pernah mendengar ungkapan ini, bukan? Ungkapan ini menjelaskan bahwa seringkali kita tidak dapat menebak keinginan atau perasaan orang lain. Apa yang diutarakan atau dilakukan belum tentu sama dengan isi hatinya. Nah, jika menebak pikiran sesama manusia saja susah, bagaimana mungkin kita dapat menebak dan mengerti pikiran Tuhan? Kegagalan inilah yang dialami oleh Petrus saat Tuhan Yesus menyampaikan keadaan yang akan dialaminya, yaitu penderitaan dan kematiannya. Petrus malah menegur Yesus dengan keras dan menyampaikan bahwa hal itu tidak akan terjadi pada Yesus. Dalam benak Petrus, yang mungkin juga harapan Petrus, mustahil Yesus yang serba bisa itu dapat mengalami hal buruk semacam itu. Kalaupun itu akan terjadi, mestinya Yesus bisa melawan dan mengalahkan musuh-musuhnya. Atas pikiran Petrus yang bertolak belakang dengan pikiran Allah tersebut, Yesus dengan tegas mengatakan, "Penyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Teguran ini menunjukkan bahwa pikiran Petrus sudah mulai dirasuki iblis. Iblis yang ingin menggagalkan rencana Allah untuk mengasihi manusia dengan cara mati disalib, memakai Petrus untuk memuluskan rencananya. Maka Yesus dengan keras mengusir iblis yang hendak menguasai pikiran Petrus. Peristiwa ini menyadarkan kita bahwa kegagalan memahami rencana Allah, apalagi sampai terang-terangan menolak, bukan berkaitan dengan masalah kecerdasan, melainkan keteledoran manusia yang membuka celah terhadap hasutan iblis. Keinginan yang begitu besar agar kehendaknya segera terwujud, kesombongan, kepahitan, serta keengganan untuk tunduk pada pimpinan Allah atau firman Allah membuat seseorang mudah dirasuki iblis. Agar hal itu tidak sampai terjadi, maka kita perlu bersikap rendah hati dan tulus di hadapan Allah. Berdoalah agar Tuhan memberikan kepekaan kepada kita untuk dapat memahami pikirannya, dan agar kita bersedia tunduk pada kehendaknya. Percayalah, rencananya selalu indah bagi kita. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami bisa memahami kehendak-Mu, dan tentu ketika kami benar-benar dengan rendah hati mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan memiliki niat untuk mengenal kehendak-Mu. Sertailah kami hari ini, lindungi kami dan berkati kami.
Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.